Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pembahasan kali ini tentang hukum tajwid pada halaman 5 bagian D. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita. Dalam ilmu tajwid diajarkan tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sesuai dengan makhrajnya hingga panjang pendek bacaan tersebut. Dalam surat An-Nasr terdapat beberapa hukum tajwid, di antaranya pertama, mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah apabila ada huruf mad berjumpa dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Contohnya seperti jaa yang terdapat pada ayat pertama kalimat kedua di surah An-Nasr. Iza jaa, kalimat jaa itu adalah mad wajib muttasil yang biasa diberi tanda dengan coret panjang di atas seperti ini. Yang kedua, alif lam qamariyah. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena alif lam atau lam ta'rif berjumpa dengan salah satu huruf qamariyah. Apa saja huruf qamariyah? Huruf qamariyah adalah alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, adik-adik semua mesti harus hafal huruf qamariyah tersebut, sehingga apabila berjumpa dengan alif lam, kemudian sesudah alif lam tersebut ada huruf qamariyah, maka hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Dan dia harus dibaca jelas atau izhar. Apanya yang jelas? Yang jelas yakni bunyi lam sukunnya. Contohnya seperti wal fath pada ayat pertama kalimat terakhir. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath adalah izhar qamariyah ataupun alif lam qamariyah. Ketiga, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah apabila ada lam ta'rif, alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu hurufnya ta, sa, shad, ra, ta, dad, zal, nun, dal, sin, za, zai, shin, lam. Nah, itu tadi adalah huruf syamsiyah. Maka apabila ada alif lam ataupun lam ta'rif yang berjumpa dengan huruf syamsiyah, maka dia harus dibaca idgham. Artinya lam ta'rif tidak dibaca atau suara alnya tidak dibaca. Contohnya seperti wara'aitan nasa, terdapat pada ayat kedua kalimat kedua. Wara'aitan nasa, kalimat an-nasa disebut dengan alif lam syamsiyah karena sesudah alif dan lam ada huruf nun yang merupakan huruf syamsiyah. Yang keempat, mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli adalah apabila ada huruf alif mati, sebelumnya ada huruf berharakat fathah. Huruf waw sukun atau waw mati, sebelumnya ada huruf berharakat dhammah. Dan huruf ya mati, sebelumnya ada huruf berharakat kasrah. Contohnya seperti iza terdapat pada
kalimat pertama ayat pertama. Iza jaa. Iza jaa. Ya. Iza adalah mad asli atau mad tabi'i, karena sebelum alif ada fathah. Nah, contoh lain seperti pada kalimat dinu, kalimat dini. Sayadkhuluna fi dini. Sayadkhuluna fi dini. Nah, mad tabi'i harus dibaca panjang, 2 ketukan 1 alif. Yang kelima, qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah menurut bahasa artinya pantulan atau memantul. Adapun menurut istilah, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda sukun atau yang terdapat tanda waqaf. Huruf qalqalah terdiri dari 5 huruf, yakni qaf, ta, ba, jim, dan dal. Bacaan qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama, qalqalah sughra. Qalqalah sughra adalah memantulkan huruf berharakat sukun dan terletak di tengah kalimat. Contohnya pada kalimat yadkhuluna. Yadkhuluna. Dal adalah huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat dan harus dibaca memantul. Dia termasuk qalqalah sughra. Yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah memantulkan bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwaqafkan atau diberhentikan dan terletak pada akhir kalimat. Contohnya pada kalimat khalaqa. Khalaqa karena sukun atau karena waqaf pada akhir kalimat yang terdapat pada surah Al-Falaq. Nah, khalaqa termasuk qalqalah kubra apabila dia berada pada akhir kalimat atau karena waqaf. Bagian E, isi kandungan surah An-Nasr. Dalam surah An-Nasr terkandung beberapa hal, antara lain: pertama, pertolongan Allah pasti datang pada orang-orang yang beriman. Artinya bahwa Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, agama akan senantiasa dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga agama Islam akan tetap murni sampai akhir zaman. Ketiga, perintah untuk beribadah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa memperbanyak bertasbih dan beristighfar. Keempat, perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, karena manusia tak pernah luput dari salah dan dosa. Demikian pelajaran kita pendidikan agama Islam kelas 3 pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Akhir kata, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.